Kita tunggu dulu Bu Marta ya sebentar lagi gabung, nanti setelah ini kita akan langsung mulai saja mungkin ya Bapak Ibu. Pantik, mangga dimulai Pantik. Oh baik, silakan Mola. Izin off cam Bapak Ibu Pantik. Ya, siap Ibu. Oke, baik. Mohon perhatian semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan seluruh partisipan diharapkan untuk menghidupkan kameranya jika tidak berhalangan. Dan kita akan bersiap untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Kurang keras ya, Mbak. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah jelas. Oke. Oke. Mungkin mohon perhatian semuanya Bapak Ibu sekalian untuk menghidupkan kameranya jika tidak berhalangan. Dan kita akan langsung memulai acara kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi partisipan dalam acara program pengabdian masyarakat pendampingan PPDB Telkom School 2021 di SMK Telkom Purwokerto dengan tema SMK Telkom Bandung dengan tema analisis data driven hasil digital marketing SMK Telkom Bandung untuk mencapai target marketing yang tepat yang diselenggarakan oleh Telkom School pada Sabtu tanggal 4 September 2021. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Yanuari Yadika Baskoro selaku Vice President Primary and Secondary Education Operation Control and Evaluation, Ibu Rahayu Riswati selaku Asisten Vice President Operation Control and Evaluation Secondary and Vocational Education, Bapak Krisna Prasetyo Surendro SPDMT selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Bandung, Bapak Maidarman Eskom selaku Ketua PPDB SMK Telkom Bandung, Bapak Antik Insanuddin STMT selaku pemateri kita pada pagi hari ini, serta seluruh Bapak Ibu partisipan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mela Rensa selaku MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Mungkin sebelum masuk ke acara inti kita alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Jadi maka dari itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, mungkin ada sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu undangan partisipan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan langsung mendokumentasikan acara kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian. Izin off cam, nggak apa-apa Bu Marta yang berhalang untuk on cam nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Mungkin langsung aja Mela screenshot. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin langsung saja nih kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Antik Insanuddin STMT. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bapak Antik Insanuddin. Bapak Antik Insanuddin STMT, beliau merupakan salah satu dosen dari program studi Teknologi Rekayasa Multimedia Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Menempuh pendidikan S1 Teknik Mesin di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, S2 Sistem Informatika di Langlang Buana Bandung. Pada tahun 2006 sampai 2014 merupakan dosen dan kepala laboratorium komputer Semantik Dharma Negara. Tahun 2009 sampai 2015 merupakan dosen Politeknik Piksi Ganesha. Tahun 2009 sampai 2012 merupakan dosen atau merangkap juga sebagai kepala laboratorium komputer Politeknik Jawa Barat. Tahun 2008 sampai 2016 merupakan dosen dan staf IT UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
pada tahun 2015 sampai 2016, merupakan dosen dan kepala laboratorium komputer Unibi. Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau merupakan dosen dan koordinator laboratorium desain multimedia Universitas Telkom. Beliau juga sekarang menjadi mentor di MBKM Microsoft di Kemendikbud RI ya, mulai dari bulan Agustus 2021. Oke, baik, mungkin sekian CV singkat yang dapat saya bacakan terkait Bapak Entik Insanuddin, pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk pada sesi acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh Pak Entik Insanuddin. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Entik terlebih dahulu. Halo Pak Entik. Belum terdengar nih Pak suaranya nih. Apakah ada Pak Entik? Masih di mute Pak suaranya Pak. Oke, bagaimana nih Pak Entik? Halo Pak Entik. Suaranya masih di mute nih Pak, suaranya Pak. Siap. Oke, udah ada. Oke, baik. Gimana Pak Antik, siap untuk menyampaikan materi kita? Ya, insya Allah siap untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan dari tema apa kita menganalisis data driven, kemudian hasil dari apa data driven ini hasil dari digital marketing khususnya untuk SMK Telkom Bandung ya, yang bertujuan untuk mencapai target marketing. Seperti itu ya. Iya, Pak, tapi sebelumnya suaranya sepertinya agak jauh ya, Pak? Oh, jauh, sebentar. Ini kayaknya dikecilin. Sekarang gimana? Udah jelas? Agak kurang jelas gitu, Pak. Bentar. Mungkin agak ini Pak Antik agak menggema mungkin ya, bukan jauh ya. Iya. Agak menggema ya Melay. Oh iya. Ini setting audio dulu. Sekarang gimana sekarang? Lumayan Pak, coba. Sepertinya lumayan sih. Nah, sekarang normal berarti ya? Iya, oke, bisa. Terdengar Pak. Normal? Normal sekarang? Normal Pak, normal. Oke, siap. Oke, baik. Langsung saja kepada Pak Antik untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Nela, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan materi. Mudah-mudahan seperti apa yang saya sampaikan di awal, ini sesuai dengan harapan apa yang ditargetkan dari program PPDB ya. Nah, di sini merupakan bagian program PKM khusus ya. Jadi ini dikatakan darurat juga enggak, ini merupakan bagian PKM kegiatan yang spesial khusus untuk kegiatan PPDB ya, dengan digital marketing. Baik, sesuai dengan tema di sini ada saya mencoba menelaah keluar jalur. Ini sebenarnya suhunya Bu Marta ya untuk yang marketing. Bu Marta, punten izin saya menyampaikan materi. Ini mah suhunya Bapak Pak, data driven Pak. Mangga Pak Antik. Iya. Jadi di sini itu saya menyelesaikan ini mungkin saya sudah mendapatkan gelar S2 ya, karena ini masuk ke dalam kategori ekonomi atau untuk marketing, manajemen marketing lah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Marta. Kita langsung saja mulai mungkin ya. Nah di sini untuk mencapai target marketing kira-kira apa namanya materinya apa saja yang akan saya bawakan. Yang pertama ini ada 1, 2, 3, 6 ya. Ada 6. Kemungkinan di sini akan banyak demo ini Bapak Ibu. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu siapkan. Jadi kalau bisa jangan menggunakan HP gitu ya untuk mengikuti kegiatan PKN yang saya bawakan ini. Jadi yang pertama itu saya akan bahas terkait dengan apa sih data driven itu gitu kan ya. Sebelum kita melewati lebih jauh lagi. Kemudian data driven marketing itu seperti apa? Ini sebenarnya sasarannya adalah tim bagian marketing, khususnya yang mengelola digital, ya. Nah, dan lebih tepatnya lagi adalah sebagai manajer marketing. Jadi dia bisa mengolah atau mengelola langsung
analisa data yang didapatkan dari data driven yang dihasilkan seperti itu. Kemudian di sini kita akan lihat, meskipun kita mengetahui apa itu digital marketing, nanti kita akan coba sedikit mengulas sebenarnya apa sih digital marketing itu. Apakah mulai baru-baru ini setelah ada internet, atau hanya ini sebelum-sebelumnya juga ada. Dan nanti kita akan lihat terkait dengan digital itu kan kita eranya selalu berhubungan dengan internet. Sementara sebelum adanya internet, televisi itu udah digital sebenarnya. Itu nanti kita akan lihat seperti apa. Apakah ada di bawah televisi itu. Kemudian di sini adalah apa itu Google Analytics. Di awal di sini saya memberikan judul atau tema terkait dengan PPDB layanan terpadu, gitu ya. Tadinya seperti itu, kemudian ditindak, mungkin nanti pada PKM berikutnya kita akan sesuaikan. Jadi yang PPDB layanan terpadu itu adalah berupa aplikasi ya, Ibu. Kemudian nanti kita ketemu lagi, kita akan bahas terkait dengan aplikasi PPDB itu sendiri. Kemudian kembali lagi ke sini. Yang kedua, kita menggali lagi tema itu saya untuk yang data driven itu diolah oleh atau dianalisis oleh Google Analytics. Tapi di sini berkembang, tidak hanya Google Analytics. Saya kira Google Analytics ini sudah dibahas sama pemateri sebelumnya. Tapi apakah yang membedakannya nanti kita akan lihat juga. Kemudian ada beberapa tools atau aplikasi selain Google Analytics. Ya, intinya sih, kenapa Google Analytics kita lihat saja ya, kita lihat saja apa kelebihan dan luar biasanya Google Analytics. Kemudian di sini ada alasan kita kenapa sih menggunakan Google Analytics. Kita sering mendengar, tapi kita kadang kurang tepat menerapkan terkait dengan Google Analytics. Kita pandangannya memang untuk yang Google Analytics ini lebih mengarah kepada proses yang namanya kunjungan melalui web. Sementara di sini untuk yang media digital, khususnya media sosial, itu tidak hanya web ya. Ada juga untuk yang media sosial itu kan seperti Instagram. Kita akan coba telusuri Instagram untuk ya menelusuri. Kita misalkan sudah mempromosikan Instagram. Melihat hasilnya bagaimana? Nanti kita akan. Kemudian ada Yandex, kemudian ada yang Agora. Tadinya saya sebelum menyampaikan materi ini sedikit ada tulis mungkin ya. Apa sih yang sering digunakan ketika Bapak Ibu ingin mempromosikan PPDB ini, kemudian yang dianalisis itu di sisi mananya? Tadinya mau saya buat dulu tulis seperti itu, tapi sepertinya tidak perlu. Ya sudahlah, kita diskusi saja. Setelah ini mungkin diskusinya pada saat kita demo. Jadi saya buat slide ini tidak lebih dari 8 slide ya, sesuai dengan tahapan yang ada di slide yang pertama ini. Baik, yang pertama kita masuk ke data driven ya. Apa sih data driven? Nah, di sini data driven dikatakan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan. Artinya bukan data driven ini yang mengambil keputusan, tapi data driven ini adalah data. Dilihat dari data, yang mengambil keputusan adalah tetap seorang manajer atau puncak pimpinan. Hasilnya mau seperti apa atau keputusannya mau bagaimana, gitu ya. Apakah diteruskan dengan menggunakan media sosial Instagram, atau kita teruskan dengan Twitter atau dengan yang lain, atau kita mulai manual lagi, misalkan menggunakan brosur. Itu keputusannya berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan diputuskan oleh pucuk pimpinan. Kemudian tidak sembarang diambil, dikatakan. Keputusan ini tentu ditentukan atas dasar data yang didapatkan. Dari mana data itu didapatkan? Salah satunya kita menggunakan Google Analytics. Seperti itu. Kemudian tanpa data di sini dikatakan pengambilan keputusan bisa meleset. Ini bisa terjadi karena manusia punya banyak bias dan asumsi. Biasanya kan kita menduga-duga ya, kalau tanpa data. Oh, kemungkinan di daerah A itu banyak
peminatnya atau pesertanya. Apalagi kalau misalkan sekolah Telkom ini memang sangat digemari gitu ya, tapi bukan berarti karena sangat digemari kita melambat marketingnya, seperti itu juga. Tapi marketing ini tetap berjalan dan dana untuk marketing juga ada, ini disesuaikan. Nah ini mungkin nanti bukan nanti ya, mungkin saya sedikit menyarankan untuk tim marketing ada anggaran khusus terkait dengan penggunaan analisis aplikasi ya, karena saya menggunakan beberapa tipe aplikasi ini tidak berbayar. Kalau tidak berbayar artinya terbatas, tidak maksimal seperti yang berbayar ya. Ya pasti semuanya paham ya yang dimaksud seperti apa. Jadi kita akan lakukan pada saat demo nanti. Kemudian di sisi lain, data di sini menawarkan ukuran objektif atas suatu fenomena atau keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, dengan alasan ini, data bisa membantu manusia. Apakah lokasi A kita tetap, maksudnya lokasi A ini medianya ya, apakah Twitter, apakah IG, ataukah Facebook. Kalau dulu sebelum Facebook itu ada, ya medianya ada, banyak, tidak hanya Facebook. Kemudian setelah Facebook muncul ada Twitter, Twitter muncul kemudian ada IG. Setelah IG nanti kita akan lihat permainannya akan seperti apa. Baik, berikutnya di sini dikatakan seperti ditulis oleh Northern dari University, metode ini sedang banyak diterapkan di berbagai industri, dan industri ini bukan berarti industri sebuah perusahaan yang di dalamnya ada banyak mesin, gitu ya. Kita memproduksi misalkan produk A, produk B, produk C, tidak. Industri ini merupakan bagian dari industri dalam bidang education atau pendidikan, yang di sini melahirkan sebuah jasa ya, atau keahlian atau kompetensi dari hasil pendidikan apa yang kita berikan sesuai dengan RPS ya kalau misalkan perkuliahan. Baik, kita kembali lagi. Yang kedua itu adalah data driven marketing. Oh ini kayaknya nih. Bentar, ada kesalahan teknis. Jadi data driven-nya. Baik, ini ada kesalahan teknis, sepertinya langsung saja. Nah, ini data driven. Apa itu data driven? Sebentar. Baik. Nah, ini untuk yang data driven kelanjutannya ya. Jadi, data driven dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa macam tools atau aplikasi. Salah satunya adalah Google Analytics yang paling banyak digunakan. Kenapa banyak digunakan? Karena versi free-nya itu bisa memanfaatkan hasil data yang luas. Ya, tapi kebanyakan Google Analytics itu hanya bisa digunakan sebatas website. Dia tidak bisa menganalisis Facebook atau IG atau Twitter. Ya, nah, kemarin saya sempat minta bantuan Bapak untuk menanyakan kira-kira media sosial apa saja sih yang digunakan. Ternyata banyak media sosial yang digunakan, tapi kita nggak tahu efektifnya yang mana. Ya, tadinya saya mau minta akunnya apa gitu, maksudnya username dan passwordnya kayaknya nggak mungkin juga. Ya, bukan hak saya untuk meminta username dan password. Padahal itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Nah, karena saya tidak tidak sejauh itu untuk menganalisa, jadi kita menganalisanya pada saat demo bersama-sama. Jadi diharapkan peserta dari SMK ya, Telkom Bandung ini yang memang mengelola media sosial itu, serta ada yang mengelola websitenya. Jadi kita bisa langsung terapkan, gitu ya. Atau intinya tim marketing lah dari SMK Telkom, ya.
Baik, berikut di sini ada beberapa tools atau aplikasi yang dikatakan di sini dapat digunakan untuk memproses data-driven digital marketing. Ya, yang pertama adalah Google Analytics. Yang kedua Yandex Metrika. Yang ketiga Agora Post. Yang keempat ada Instagram Insight. Nanti kita demokan Instagram Insight. Kenapa Pak? Enggak Twitter, enggak Facebook. Itu nanti kita masukkan ke dalam Agora. Agora itu bisa menganalisis semua jenis media sosial. Seperti itu. Ya, itu kita akan lihat saat ini. Mudah-mudahan masih tetap bisa bergabung. Dan waktunya mudah-mudahan bisa ya sampai jam 11.30 bisa selesai semua. Mudah-mudahan. Nah, berikutnya apa itu data driven marketing? Ya. Data driven marketing adalah sebuah proses pemanfaatan data skala besar. Artinya datanya banyak. Dan yang dipromosikan itu supaya ketika data analisis kita harus mulai dari sekarang. Misalkan kita mengaktifkan Instagram Insight. Baru kita promosikan. Jangan kita promosikan tapi Instagram Insight-nya tidak diaktifkan. Kalau seperti itu kita tidak bisa menganalisis bagaimana banyaknya kunjungan, kemudian banyaknya yang like, kemudian bisa jadi areanya di mana, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian di sini dikatakan skala besar untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku user atau target audience sebagai dasar penentuan keputusan marketing. Sederhananya begini, kita melihatnya untuk yang sekarang itu sebenarnya kita kan sasarannya SMK ya, atau ya istilahnya usia remaja menjelang dewasa. Nah biasanya untuk seukuran usia remaja menjelang dewasa ini, kira-kira aktivitas yang banyak digunakan tuh apa? Medianya. Biasanya kan banyak bermain game. Main game dilakukan di mana? Ada yang di handphone, ada yang di perangkat playernya misalkan. Ya, macam-macam. Ada yang di PC. Gitu. Nah, dari aktivitas yang kita lihat, kebanyakan dari PC, oh berarti kita targetnya bisa web. Kalau misalkan dari handphone, oh kita targetnya bisa menggunakan Instagram. Kemudian sekarang banyak sekali YouTuber yang bermunculan. Oh berarti kita targetnya adalah YouTuber. Atau bisa jadi kita misalkan kita cari YouTuber di Bandung itu siapa yang paling tinggi. Subscribe ya. Kita datangi, kita coba sampaikan pesan ke mereka. Sekelumit pesan saja itu sudah tersebar beberapa layar ya, atau artinya beberapa user sudah mendapatkan informasi itu. Itu salah satu. Ya. Baik, berikutnya lahirnya DDN ini adalah untuk mengoptimalisasi proses marketing serta strategi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang diinginkan pelanggan. Seperti tadi, usia remaja menjelang dewasa ini apa sih sebenarnya yang diinginkan? Seperti itu. Biasanya kalau cowok suka misalkan yang praktek misalkan, ya, misalkan seperti itu. Oh berarti sarana praktikumnya ini harus dilengkapi dan lain sebagainya. Yang cewek juga sama, suka praktikum juga misalkan. Seperti itu. Itu salah satu contoh gambaran terkait dengan kebiasaan usia remaja menjelang dewasa ini. Kemudian cara kerjanya seperti apa sih? Dan keberhasilan DDN ini bergantung pada penggunaan informasi dalam bentuk data. Ya. Mendorong aktivitas marketing. Artinya kalau misalkan kita sudah mengetahui, oh ternyata Instagram ini lebih banyak pengunjungnya atau yang menggunakannya. Kita tembak dari Instagram. Kemudian tema yang mana yang biasa dia kunjungi? Kita tembak hashtagnya. Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian data dikumpulkan pada setiap aspek keterlibatan tentunya dari demografi atau area. Cakupan areanya misalkan SMK Telkom, jangkauan 1 atau 2 km. Nah, ini
kita strateginya yang terdekat dengan memiliki sekolah yang sama, misalkan SMK Telkom Bandung, jarak radius 1-2 kilo, apakah ada sama SMK juga? Nah, ini kita harus pertimbangkan juga. Kemudian kita perluas lagi buat 3 kilo. Kemudian prospeknya seperti apa? Ya, biasanya kan supaya lebih mudah kita mencari itu kan yang terdekat dari rumah, biasanya seperti itu. Nah, itu kita manfaatkan, kita dorong, istilahnya kita open house, mungkin sudah dilakukan juga. Kalau pihak Telkom open house, silakan untuk siswa SMP kelas 3 dan sebagainya mengunjungi dan dapat merchandise dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu sarana untuk menarik calon peserta atau pelajar baru seperti itu. Baik, berikutnya di sini selain demografi hingga metrik luas pasar dan interaksi individu, dan kemudian dianalisis untuk menentukan penanda keberhasilan. Apakah dengan cara open school itu penanda keberhasilan, ataukah jangkauan open school-nya ini belum pas atau bagaimana? Apa ada yang kurang atau bagaimana? Mungkin di marketing itu lebih mengetahui ya secara keseluruhan. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah terkait dengan data driver. Kita sudah paham apa itu data driver digital marketing. Kemudian ini digital marketing ya. Tadi data driver sudah, data driver marketing, kemudian yang sekarang adalah digital marketing. Apa sebenarnya digital marketing itu? Dikatakan di sini adalah suatu aktivitas promosi, baik mempromosikan sebuah brand atau produk maupun jasa, kita mengarah ke jasa, menggunakan media digital. Ya, istilah digital marketing ini baru ramai sering dengan makin banyaknya pengguna internet, baru kita terasa, oh ini digital loh, ini digital loh. Pokoknya yang terhubung dengan internet itu adalah digital. Ternyata enggak seperti itu. Ya, namun ternyata di sini dikatakan digital sudah mulai dipakai sebelum kita lahir. Kita belum ada udah digital, tapi entah di negara yang mana. Di negara entah kita yang mana itu udah tahu jelas. Ya. Kemudian pada waktu itu ada sebuah stasiun radio yang menyiarkan secara langsung pertunjukan opera The Metropolitan Opera di New York. Ini di Amerika berarti tahun 1910 itu sudah ada radio. Ya. Dan dapat didengarkan oleh orang di beberapa lokasi yang berbeda di New York menggunakan earphone. Earphone udah ada loh dari 1910. Kemudian ada zamannya Walkman ya. Kemudian ada zamannya apa tuh? Bip-bip itu. Terus berkembang. SMS sekarang sarana digital marketing. Kadang kita menerima informasi atau pesan, oh ternyata ini adalah promosi. Tanpa kita sadar. Seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari digital marketing juga. Dan kita bisa pantau secara keseluruhan mana yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan ini ada menjadi pilihan untuk tim marketing dari SMK Telkom Bandung, salah satu di antara apa yang saya paparkan. Seperti baik, berikutnya di sini Google Analytics ya. Sudah mulai panas nih, bentar lagi kita dulu. Jadi harus dipersiapkan untuk tim marketing dari SMK Telkom. Apa itu Google Analytics? Di sini dikatakan layanan analisis web. Nah, ini sudah jelas web, hanya web. Baik itu web dalam bentuk CMS atau web dalam bentuk HTML yang kita buat sendiri. Tapi saya pantau untuk yang SMK dia menggunakan model CMS, menggunakan WordPress. Jadi lebih mudah lagi untuk menerapkan IDGA-nya atau Google Analytics-nya. Yang mungkin sudah disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya. Ya. Itu adalah untuk memudahkan menganalisa. Itu penting. Bagi web yang merupakan sarana bisnis atau perusahaan, web perusahaan itu sangat penting untuk menerapkan GA. Kenapa?
untuk mengetahui orang mengunjungin apa sih di web kita itu. Nah, dari banyaknya dia mengunjungi, misalkan ke page B, kita sisipkan iklan di page B. Seperti itu. Jadi jangan terlalu ramai juga iklan. Ya, disesuaikan. Ya. Baik, nah itu GA. Jadi untuk melacak dan melaporkan lalu lintas di situs web. Saya mengatakan ini sangat penting untuk webometrik. Webometrik itu hanya peningkatan jumlah pengunjung saja. Tapi kalau misalkan hanya mengunjungi dan dia tidak melihat isinya, itu juga kan sia-sia. Ya, jadi buat sesuatu yang menarik dari web, misalkan promosi atau misalkan open school atau apapun itu, kita coba mulai terapkan. Ya. Kemudian Google meluncurkan layanan tersebut pada November 2005. Berarti baru berapa tahun? 16 tahun. Layanan solo, tapi saat ini menjadi bagian dari Google Marketing Platform. Karena Google Analytics ini dia menggunakan apa istilahnya ML ya, machine learning. Jadi dia secara otomatis akan mendeteksi semua aktivitas atau lalu lintas yang menggunakan ID GA itu sendiri. Ya. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa. Baik, berikutnya setelah Google Analytics, di sini ada alasan mengapa kita menggunakan Google Analytics. Ini sudah garis besar gratis. Apakah efektif gratis? Untuk sementara Google Analytics efektif, kita menggunakan gratis. Dan memberi Anda informasi penting tentang bisnis dan pengunjung Anda tadi kaitannya dengan webometrik, serta menyediakan data sumber lalu lintas, angka penjualan, ya, atau diklik misalkan, terklik misalkan. Tingkat konversi, kita bisa lihat demografi pelanggan dari mana saja. Untuk sekarang tanpa batas jangkauan ya, semua bisa melihat informasi dimanapun, kapanpun, tinggal tergantung dari minat si pengunjung. Ya. Kemudian perangkat dan teknologi digunakan pengunjung Anda, ini dikatakan. Jadi kita tahu apa sih yang dipakai, handphone ataukah laptop. Nah, laptop, oh dia menggunakan Windows ataukah apa? Oh dia menggunakan Windows, oh dia menggunakan webnya apa? Browsernya, oh dia menggunakan Chrome. Sampai sedetil itu. Kalau dominan menggunakan Chrome, kita bisa menganalisis, oh berarti kita harus perbaiki untuk pengunjung yang menggunakan Chrome. Intinya sih ke sana sebenarnya. Kenapa kita harus tahu perangkat dan teknologi apa yang digunakan? Ini luar biasa. Kemudian negara asal. Dan selanjutnya ini ada info penting tentang kampanye pemasaran. Artinya informasi gimana sih hasil dari apa yang kita promosikan. Seperti itu. Kemudian kecepatan memuat situs web kepada pengunjung. Kadang kan gini ya, kita mengikuti suatu kegiatan A. Nanti deadline-nya adalah besok misalnya. Sekarang pengunjungnya membludak. Nah, itu kan kecepatannya seperti apa nih untuk yang hari satu waktu A. Min satu hari H, ya, min satu hari H. Apalagi di hari H-nya. Wah, itu kecepatan situs webnya akan seperti apa pengunjungnya. Kita bisa pantau. Seperti itu. Itu alasan kenapa kita menggunakan Google Analytics. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita langsung demo. Jadi silakan untuk peserta mempersiapkan laptopnya. Kita akan langsung coba dulu Google Analytics. Ya.
Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Kita sambil jalan saja. Bentar, ini sedang masih proses. Ini saya close dulu, saya nanti share yang GA ini atau Google Analytics ini. Nah, ini GA-nya ya. Sudah terlihat ya. Nah, ini GA, ini kebetulan untuk yang bisa dibentuk, belum saya isi, jadi untuk yang CMS dari WordPress juga bisa dianalisis. Kita bisa apa namanya? Nah, ini ada tambahan untuk unlock device. Notifikasi. Nah, sudah tampil ya, apa namanya? Kita sama-sama, jadi kunjungi halaman ini, analytics.google.com. Baik, jika sudah, nah ini masih kosong ya, hanya ada ya intelligent.org. Kita akan isi untuk yang SMK Telkom. Jadi kita sama-sama silakan buka web SMK Telkomnya, langsung mengarah ke admin. Nah, ini langsung mengarah ke admin. Ini ada untuk yang propertinya, UA-nya, UA. Ini UA itu user agent-nya ya. Ini untuk yang all website data, apa namanya, kita create. Ya, nah ini tapi kita mulai create-nya untuk yang akun terlebih dahulu. Ya, kita klik create. Kemudian di sini tertulis untuk yang nama akunnya. Misalkan di sini kita tuliskan SMK Telkom. Itu sudah. Kalau sudah, nah ini untuk yang data sharing-nya option give remote control over sharing. Kita pilih untuk yang Google Product Service, jadi layanan produk dari Google Smart secara keseluruhan ya. Di akunnya kita berikan nama SMK Telkom.
Kemudian kalau sudah kita langsung nih. Nah, untuk report time zone-nya kita menggunakan daerah kita ya, negara kita. Ini GMT Jakarta, kurensinya bisa juga dalam bentuk rupiah. Ini. Kemudian, nah ini sudah, dia nggak mau dia dalam bentuk IDN nggak mau. Ini sudah ya Indonesia. Ini sudah saya telepon buat kita. Ini sudah kita tambahkan. Bentar. Ini. Nah, ini create universal analytic property. Nah, ini kita konsep up-nya tadi yang apa namanya? Google produknya. Kemudian nah ini untuk yang memberikan nama halaman website ya. Kita buka atau kita masukkan halaman website dari SMK Telkom. Ini sebenarnya bisa dibuat dalam bahasa Indonesia ya, supaya lebih mudah. Biasanya ada konfirmasi. Nah, kita kopikan ini. Ini kita kopikan alamatnya, simpan di sini. Oke, create universal. Propertinya SMK. Oke, kalau sudah kita langsung next. Nah, ini ada pemilihan untuk kategori webnya ya. Nah, ini kategori webnya. Kita pilih yang education jika ada tersedia. Nah ini, yuk education. Kemudian untuk yang jumlah pegawainya, kalau lebih dari 100 kita pilih yang ini.
Nah, ini juga dikatakan untuk yang apa? Yang intens menggunakan Google Analytics untuk bisnis itu kira-kira yang mana? Apakah untuk customer engagement ataukah mau semuanya di checklist juga nggak apa-apa ya. Kita coba untuk yang optimize dulu websitenya, optimize iklan, optimasi iklan, kemudian optimize analisis sales atau penjualan, kemudian ini untuk install app ya. Kalau misalkan kita menerapkan aplikasi di dalam website kita untuk diinstal, ya ini kita tinggal cek. Cantik, izin kalau yang measure customer engagement itu bisa juga ituin ya, diukur berarti ya, Pak ya. Nah itu. Artinya sesuai dengan kebutuhan kalau yang ini. Oh iya, karena kemarin kebetulan sempat ada ini Pak, pas di bahasan yang materi mana gitu ya, ada untuk cara pengukuran customer engagement. Nah mungkin ini pas nih di materinya Pantik bisa ininya, teknisnya gitu. Siap. Alhamdulillah. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalau ini. Apa yang kita butuhkan terkait dengan analisis GA-nya, ya. Jadi ini kita anggap untuk yang measure customer engagement seperti apa, kita checklist jika itu dibutuhkan, atau untuk data for people dari beberapa device dan platform. Nah, ini juga perlu nih kita checklist dia menggunakan aplikasi apa, misalkan perangkatnya apa, handphone ataukah laptop, misalkan ini bisa juga kita pantau, ya. Baik, misalkan ini kita checklist kita anggap semuanya kita butuhkan ya. Kemudian kita langsung create. Nah, ini hanya kebijakan. Nggak usah dibaca, kalau mau dibaca silakan. Langsung kita setuju saja. Jadi aturan ya, aturan tata kelola. Kalau mau seperti ini gimana? Setuju. Seperti ini bagaimana? Setuju. Kalau setuju langsung checklist. Nah, ini untuk yang mengendalikan newsletternya dan data proteksi seperti apa untuk kebijakan dari Google-nya. Kita setujui, langsung kita accept. Ini sedang proses. Oke, ini sudah ada URL-nya. URL, nah ini untuk yang IDGA, measurement ID-nya. Kita disimpannya di mana? Kalau misalkan untuk yang ini maaf saya nggak bisa masuk ke blog ini ya. Kita coba blog yang jadi ada Blogger, ada WordPress ya. Kalau yang WordPress yang mana coba? Kita WordPress, kita coba login WordPress. Nah, kalau misalkan WordPress ini kita hanya tambahkan plugin-nya aja. Jadi ini udah login ke WordPress, tambahkan plugin. Kemudian kita cari GA. Apakah ada GA? Nah, ini Google Analytics. By Jetstar, kita klik. Oh, ini dikatakan upgrade to business plan, pintas plugin. Wah, ini harus. Jadi mungkin yang menambahkan plugin dari GA, ya itu sederhana sebenarnya. Nah, kalau misalkan yang ini kan ada pilihannya, ada untuk web, ada untuk ini masih ini postal code, masukkan biaya. Lumayan. Jadi ini mungkin bisa mengusulkan untuk anggaran marketing. Jadi silahkan karena ini sangat penting untuk ini insanuin ya, D-nya hilang, kejepit. Jadi seperti ini. Biaya,
kemudian baru kita bisa terapkan. Karena yang kita analisis itu semuanya. Kita checklist semuanya. Kalau sudah, misalkan sudah, nanti tinggal kita memasukkan kode GA-nya, ya. Baik, kemudian paham Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah ini kan dia katakan connected site, nah, baru satu yang connected. Ini untuk yang Google atau web streamnya. Kemudian ada untuk yang Android, ada untuk yang ini ada sebenarnya apa namanya untuk yang tadi web ya. Yang web coba kita cek. Jadi kalau misalkan yang web itu kita bisa apa namanya mengkopikan copy HTML-nya. Ya, nanti ada kalau misalkan yang di Yandex ya, yang di Yandex. Ini juga ada juga 01 connected, kemudian ini untuk yang ID dari tag connect-nya gitu ya, itunya apa? Nah ini seharusnya ada nih yang CMS gitu ya, CMS ada yang Google udah GE tinggal kita masukkan. Baik, nah misal kita sudah mengunci web yang kita miliki. Kemudian kita melakukan analisis apa yang harus dilakukan. Ini usernya sudah ada, usernya apa namanya SMK Telkom sudah ada. Ya, kita di sini. Nah ini usernya sudah ada SMK Telkom ya. Jadi ada dua. Ini yang Insanuddin ini adalah user untuk WordPress. Yang SMK Telkom ini adalah yang kita buat. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu memiliki beberapa web untuk yang konten sekolah, jadi kalau bisa jangan hanya satu web, tapi kita lintas web. Artinya kita coba memanfaatkan penerapan dari apa namanya analisis GA-nya. Kontennya berbeda, tapi webnya sama sebenarnya. Ada satu web, satu induk web. Jadi kita buat beberapa web. Dari web ini isinya berbeda, kontennya berbeda. Mana yang paling sering banyak dikunjungi, itu yang kita pakai. Nah, GA-nya kita masukkan ke ketiga web ini. Pak, gimana alamat untuk domainnya itu disesuaikan. Ya, biasanya kan ada apa namanya domain Unix ya. Domain Unix. Seperti yang kuesioner yang nanti akan disebarkan ke Bapak Ibu oleh Pak Mila. Baik, ini sudah selesai. Ya. Kemudian kita coba melihat hasilnya bagaimana. Kalau misalkan sudah diterapkan, kita lihat reportnya. Reportnya untuk yang real time. Pasti ini masih kosong karena kan baru dipasang. Ya, misalkan Bapak Ibu sudah masang ke dalam blogernya. Nah, ini kita bisa melihat yang itu dari mana sih? Oh, ternyata dari wilayah A ini paling banyak nih. Kita push ke wilayah A, datangkan tim ke sana. Misalkan dari SMPA misalkan, kita datangin ke sana. Ternyata di sana banyak nih. Kita open school. Kita apa namanya buat sesuatu yang membuat mereka tertarik atau misalkan di sekolah mengadakan apa gitu. Kalau perlombaan kan biasa ya. Tapi sesuatu hal yang semuanya dapat merchandise. Itu pasti senang banget. Itu adalah trik dari marketing. Ya, nah ini ada misalkan kita menganalisis user apa namanya source-nya di mana dia, atau dia ngaksesnya di mana. Nah, user by audience, kemudian ada view by page, yang dikunjungi page yang paling banyak mana? Ini mantap banget, tapi bayar. Itu adalah anggaran untuk apa namanya marketing. Nah kemudian untuk yang akuisisi opportunity-nya, jadi pemantauan apa namanya pengguna secara keseluruhan yang mengunjungi halaman web. Ya. Ini untuk yang user secara keseluruhan, kemudian ini session, apakah ada pengunjung baru dan lain sebagainya. Ya, nah ini untuk yang engagement-nya tadi kita overview engagement-nya. Nah ini dia. Dia berapa lama sih mengunjunginya dan lain sebagainya, dan siapa dan lain sebagainya gitu ya, bisa dilihat di sini.
Nah, kemudian kita bisa pantau juga untuk yang exploring, kita menelusuri ke beberapa hasil dari report, ya, dalam bentuk apa ini, eksplorasi ya. Kita buat reportnya, disesuaikan. Yang free ada cuma eksplorasi dan ekspor. Kemudian nah ini advertising untuk iklan ya. Nah ini kita sesuaikan tadi sama dengan untuk yang admin ya. Ditambahkan untuk akses manajemen. Ini untuk tidak hanya satu orang yang mengelola, kita bisa menambahkan beberapa akun. Misalkan tim marketing itu ada 3. Nah ketiganya itu bisa akses masuk ke dalam apa namanya GA. Ya ini kita tinggal tambahkan. Ya. Tambahkan siapa aja yang mengelola web menganalisis GA, hasilnya nanti disampaikan seperti ini. Keputusannya apa? Itu berdasarkan data dan kesepakatan. Baik, itu yang GA. Berikutnya ke apa? Ke Yandex. Nah ini berikutnya ke Yandex. Apa yang membedakan Yandex dengan Google Analytics? Ini kita akan lihat. Ini Yandex udah diklik, ya. Kita akan lihat hasilnya. Kita share lagi. Baik, Yandex sudah terlihat ya. Nah ini untuk yang Yandex. Ini kita dulu supaya tidak berat. Oke, ini untuk tampilan Yandex. Yandex untuk apa? Kita coba. Kalau yang belum mungkin bisa sign up dulu ya. Untuk sign up itu free. Ini create account. Kita coba create account dulu. Ini wajib email bisnis. Kalau email Gmail, email Yahoo, dia nggak mau nerima, dia nolak. Kita coba ya. Nah, invalid user, dia nggak mau. Yahoo nggak mau. Oke, ini aja deh. Terus, karena yang Telkom sudah didaftarkan ya. Oke, untuk passwordnya. Oke, konfirmasi password. Tujuannya adalah supaya tidak lupa ya. Sama nggak sih? Oh, sama. Baik, sudah Bapak Ibu seperti ini. Dan yang paling penting, ini nomor telepon diisi karena nanti ada notifikasi. 5320. Kita confirm number. Biasanya nanti ada yang nelpon ya, kalau misalkan suatu saat. Ini sempat saya terima telepon langsung dari Singapura untuk konfirmasi apakah akan digunakan apa, Anda mencari apa di dalam layanan Yandex ini dan digunakannya untuk apa? Saya sampaikan digunakan untuk kemarin saya menyampaikannya SMP Purwokerto ya, untuk mencari banyak jumlah siswa. Dan yang paling penting itu adalah biasanya kalau kita bicara dengan orang luar atau di luar kita, yang ditanyakan tuh budget. Kalau di kita kan kita ada produk nih, kita ada produk, kita jual. Yang si penjualnya kan nanya, ini berapa harganya kan gitu ya. Kalau di luar nggak, kita ada produk nih, ini ada produk. Mau beli nggak nih si penjual itu? Si pembeli. Kalau mau beli ini produk, kamu punya berapa duitnya? Seperti itu. Beda ini, beda konsep atau apalah nggak tahu. Jadi dia nanyain dulu budgetnya, lalu dia berani ditawarkan atau diberikan sesuai dengan apa yang kita miliki dananya. Jadi seperti itu. Kita konfirmasi dulu.
Oh, please start again later. Message sending ini. I don't have mobile phone. Ini juga bisa sementara kita coba abaikan dulu. Please enter dulu, bisa ya. Nah, ini search security ya. Kalau misalkan ini kan udah dimasukkan nomor teleponnya, jadi nggak bisa dimasukkan. Ini pakai kode, sebentar. Jadi dituliskan +62, silakan. Kemudian 08 sesuai dengan nomor telepon. Sudah? Kalau sudah, langsung register. Baik, mohon konfirmasi. Sudah login? Cek. Sudah login Bapak Ibu, mohon konfirmasi. Belum muncul nanti Tidak muncul apanya? di Putus-putus. share screen ya Bapak ya? Udah share screen. Ini udah share screen. Ada nggak? Saya stop dulu. Muncul. Bentar, berarti di share. Ada Pak, sepertinya Bu Marta yang jaringannya putus-putus. Oh, sebentar. Jadi gimana nih? Sebentar. Berarti Pak, memang di rumah saya nih sinyalnya dari kemarin. Oh gitu, ya, siap. Ini mohon Bapak Ibu konfirmasi sudah berhasil login menggunakan email bisnis. Di mana itu putus-putus Bu? Iya nggak apa-apa. Udah kelihatan Bu ya? Bapak Pantik, Yes, siap Bu. Baik, sudah login Bapak Ibu. Kalau ini misalkan memang aduh putus ditulis aja deh Bu di chat. Putus-putus suara kesininya punten. ini memang yang Iya. lagi bermasalah Oh iya Bu. kayaknya. Iya di sananya mungkin ya. Oh iya terganggu mungkin Bu jaringan Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu bagaimana? Sudah berhasil login? Kalau sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Jadi nomor telepon menggunakan kode negara, kemudian nomor teleponnya. Ini loginnya malah ke login ini, email ya. Oh ini Yandex Mail, Yandex Metrik bukan Yandex Mail ya. Tonton Bapak Ibu Yandex. Metrik pakai X ya. Nah, metrika Yandex, nah ini masuknya ke ini Bapak Ibu. Ini sama juga sebenarnya seperti apa? Seperti GA ya atau Google Analytics, tapi perbedaannya kita akan lihat seperti apa. Nah, masuk ke akun ini, ke halaman ini ya, saya kirimkan di chat ya.
Ini silakan. Ini dikirimkan di chat ya. Tinggal diklik saja. Nah, kita mulai lagi dari sign up. Ini sama seperti tadi ya. Ini kita pakai passwordnya. Ini sama juga kita pakai yang ini enter login. Oh, user itu ya. Usernya sudah ada ini yang bisa. Kita masukkan password. Konfirmasi password. Yang wajib email bisnis itu yang Agora nanti yang ketiga. Ini nomor telepon. Oke, kita confirm dulu. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Dan ini sudah didaftarkan ini. Coba. Nah, ini masih ini ada verifikasi. Tidak menggunakan angka 0 ya. Bentar. Oh, maaf. Punten deh. Jadi cek apa SMS. Biasanya buka WA bukan pakai SMS. Coba cek WA-nya. Oh, langsung. Apa? Verifikasi kodenya. Ini kalau tidak ada di SMS, kita cek di WA ya. Kalau belum ada dua-duanya kita tunggu. Ini ada di SMS. 582590. Baik, kita register. Ini usernya. Baik, kita langsung register ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk yang kebijakan seperti biasa kita checklist langsung kita sepakati. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam ini ya, apa namanya? Layanan dari Yandexnya. Ini seperti biasa kita mengisi data, kita langsung ke Yandex. Kita skip saja. Nah, ini untuk yang tag name-nya, kemudian halaman website.
kita buat ujungnya SMK. Domain private site tadi SMK. Kita simpan di sini. Kemudian zona waktunya kita pilih sesuai dengan negara kita, Jakarta. Plus 7. Plus 7. Jadi, nah ini. Notifikasi email, ini notifikasi email untuk email Yandex ya. Tapi email yang kita gunakan juga apa-apa. Kita pakai yang ini untuk notifikasi aja ya. Kemudian kalau sudah kita langsung ini kan ada install snippetnya disimpan di dalam Google blog ya atau halaman web. Kalau sudah tinggal kita create dan sebelum create di sini kita harus sepakati dulu ya. Nah kalau yang bawah kita bersedia menerima iklan dari Yandex. Kalau misalkan tidak bersedia kita tidak usah checklist. Kalau sudah langsung kita create. Ini session replay from analysis bisa di on dulu tadi ya sebelum create. Baik, nah ini untuk yang penerapan kode HTML-nya ya. Nah ini sebenarnya lebih sederhana, jadi kita tinggal copy snippetnya langsung ke bisa di WordPress, tapi untuk yang WordPress kita pakai yang CMS. Ini untuk yang CMS. Di bawahnya juga ada pilihan ya. Ini misalkan untuk yang e-commerce. Data layernya, kemudian konten analitiknya mau seperti apa, kita sesuaikan. Ini untuk yang tag management systemnya. Jadi di sini kita tinggal memilih apa namanya snippetnya itu mau disimpan di mana, apakah dalam bentuk web ataukah dalam bentuk CMS. Kalau dalam bentuk web berarti kita kopikan ini kode snippetnya langsung di sebentar. Kita buka aja dulu WordPress-nya. Misalkan buka di WordPress. Nah ini salah satu media yang bisa digunakan, ini free ya, kalau nggak salah free. Ini luar biasa nih, yang ini. Nah kalau misalkan yang CMS, ini kode semacam GA-nya ada, tag number. Plugin available, ya. Pluginnya dia apa nama pluginnya? Kita coba cek. Kalau yang GA kan pluginnya GA. Oh, ini bahasa Rusia. Nah ini plugin Yandex, mungkin nanti bisa dicari di WordPress ya. Nah ini untuk yang pluginnya. Ya, untuk yang plugin ini kita menginstal pluginnya. Tapi kalau misalkan kita apa namanya dalam bentuk HTML, kalau dalam bentuk HTML kita bisa sebentar, HTML itu masuknya ke widget, ya, ke widget. Jadi arrange, kemudian pilih widget. Jadi widget di sini ada kalau dalam bentuk HTML, berarti kita pilih HTML. Ya. Ini dari sini. Nah, ini untuk yang apa namanya? Plugin dari kita. Pascal ini.
widget data. Friend, kita pilih widget. Kalau misalkan kita menerapkan HTML-nya, kalau misalkan yang plugin-nya berarti kita cari plugin untuk Yandex Metrika, ya. Nah ini untuk yang plugin-nya nih, untuk browser kan. Nah ini ada juga yang untuk browser. Nah ini untuk yang CMS yang bisa digunakan, bisa Drupal, Django, Joomla, Magento, tapi kebanyakan kita menggunakan yang WordPress ya. Baik. Ini widgetnya ini kita menambahkan untuk yang ini ya, apa, teks, menambahkan teks. Jadi bisa ditambahkan juga untuk yang teks. Teks itu dari post ya. Ini sudah lama nih nggak muncul. Tampilannya nggak tahu isinya apa, ternyata yang hasil dari Pascal ini sudah lama banget. Baik, nah ini untuk yang contoh penerapan HTML-nya ya, ini ada sebenarnya, waktunya masih bisa dimanfaatkan setelah apa namanya Instagram selesai, masih ada waktu kita kembali ke sini. Ini untuk postingnya, JPEG, untuk yang plugin tadi kita bisa tambahkan apa namanya Yandex widget ya. Appearance ini tuh coba terus user, oh ya di appearance ya, di appearance. Customize ini seharusnya ada di widget ini, ada untuk yang teks ya, pasti yang Bapak Ibu ada beberapa yang paham ya, oh secara keseluruhan juga paham. Nah ini untuk yang Yandex. Nah kalau misalkan sudah kita misalkan ini sudah ada nih apa namanya HTML-nya ya, tidak ada, tinggal dikopikan, disimpan di yang Word website atau dalam bentuk CMS. Nah kalau sudah kita langsung start. Nah setelah ini baru kita melakukan analisis ya. Ini benar-benar kekejar setengah jam lagi. Apa namanya, tinggal Agora dan Instagram Insight. Start, kita mulai untuk menganalisis hasil apa namanya embed scriptnya ya. Ini disarankan disimpan, markup ini tidak diaktifkan saja, tidak masalah ya. Untuk sementara hanya sebagai contoh, digunakan sesuai kebutuhan. Untuk yang analisis sebentar ini kita pilih markup type-nya apa? Open graph aja, open graph. Jadi dalam bentuk grafik ya. Baik, langsung kita start. Jadi kita bisa bandingkan ya, kenapa saya menggunakan beberapa opsi. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih kira-kira yang lebih optimal apa. Kalau misalkan untuk analisis website, ini ada dua yang saya sampaikan, yaitu apa namanya Yandex dan GA atau Google Analytics. Nah kemudian satu lagi itu adalah khusus untuk menganalisa media sosial. Ya, nah ini sudah. Kalau sudah, langsung kita klik ya, nanti hasilnya akan terlihat seperti apa. Ini mungkin Bu Marta bisa menugaskan mahasiswanya kayaknya menggunakan Yandex ini nanti. Atau sudah barangkali. Harus mulai ini Pak, udah pernah ada tapi belum sampai udah sih Pak. Oh gitu. Ya. Jadi bisa lebih jauh lagi Bu ya. Jadi ya saya yakin ya Ibu tahu lah karena ini apa lebih ke ya karena manajemen ya Bu ya. Saya Iya, aduh. aja
Iya. Ini kalau misalkan ingin dalam bahasa Indonesia, kita tinggal pilih bahasa Indonesia bisa ya. Nah ini untuk yang reportnya nih, ini juga sama, ada user, ada URL, ada alas, kemudian reportnya seperti apa, kita tinggal pilih juga, gitu ya. Kemudian traffic source ini, untuk yang traffic sumbernya dari mana aja, bisa terlihat juga. Nah, time waktu apa websitenya, setelah kita pasangkan Yandex ini, jadi baru dia berjalan. Ya kalau belum ya masih kosong, karena kita tidak mengetahui aktivitas dari web kita ya yang kita tanamkan. Kemudian untuk yang report ya, kita reportnya mau seperti apa hasilnya. Ini misalkan untuk yang traffic mau bagaimana, searching bagaimana dan seterusnya ya. Yang favorit ini hanya ini aja ya, apa namanya, menu yang bisa kita gunakan dalam menganalisis hasil dari digital marketing ini, khususnya untuk yang web ya. Kemudian target goalnya seperti apa, nanti ini juga disesuaikan. Nah ini untuk yang per minggu misalkan, laporan per minggu seperti apa ya. Ini untuk menambahkan widget, jadi menu tambahan, apakah kita tambahkan metriknya atau chartnya atau nanti apa chart tabel ya, tabel dan dalam bentuk grafik garis gitu. Baik, nah ini untuk Yandex. Jadi silakan dikembangkan Bapak Ibu apa namanya untuk meningkatkan dalam menggunakan media digital marketing. Nah, berikutnya kemana lagi? Berikutnya ke Agora. Nah ini berikutnya kita ke Agora Pulse ya. Yang Agora Pulse ini merupakan apa namanya perangkat data driven untuk menganalisis semua perangkat media sosial ya. Kita tunggu, sudah diklik. Kita tunggu di sini. Bentar masih load ya. Ini ditutup dulu yang lama. Nah, baik, berikutnya ini Agora Pulse ya. Nah, seperti apa Agora Pulse? Jadi kita coba mulai dari pendaftaran dulu atau sign up. Kita sama-sama sign up. Dan nanti setelah ini kita masuk ke Instagram Insight. Setelah Instagram Insight, kita open pertanyaan ya. Jika ada. Baik, nah ini Bapak Ibu tampilan dari Agora Pulse. Barangkali ada yang sudah pernah menggunakan. Jadi di sini adalah fungsinya untuk mengendalikan dan menganalisa hasil dari apa namanya publikasi di media sosial kita. Nah, misalkan kita coba untuk yang trial ya. Trial ini kalau nggak salah 7 hari. Ini saya baru gunakan itu
sehari kemarin, kalau nggak salah, Februari kemarin. Nah, di sini kita bisa simpan mulai dari LinkedIn ya, kemudian ada Instagram, bisa Twitter, bisa apapun itu media sosial bisa kita masukkan di sini. Oh, yang bisnis email tuh yang ini ya, yang Agora, bukan yang Yandex. Kalau yang Yandex itu sepertinya itu bebas untuk alamat email, tidak mesti harus email bisnis atau email kantor kita. Kita masukkan, kita coba gunakan yang tas ini, jadi daftar yang kedua ini. Bapak Ibu silakan menggunakan email SCH ya. Untuk email password Oke. Baik, seperti ini Bapak Ibu silakan langsung kita sign up. Nah, ini supaya kita dikenal oleh pihak akuntannya, kita masukkan sesuatu nama kita saja. Nah, ini untuk yang apa dari tujuan kita, apakah kita publish dari konten kita, kemudian memonitor media sosial, atau apa keperluan kita, ya. Jadi di sini kita diberi pilihan 3 pilihan. Tujuan kita mau apa? Nah, ini dikatakan kita memilih untuk menulis media sosial dari perusahaan kita. Oke, kalau sudah, langsung next. Nah, explore apa yang dibutuhkan. Jadi di sini apa namanya profil media yang diatur, dikendalikan, atau yang kita gunakan lah. Ada berapa media sosial kita? 11, 20, atau 1 sampai 10. Misalkan LinkedIn, Instagram, Twitter. Yang sekolah ya, yang sekolah. Apalagi Facebook. Kemudian, nah dari kesekian media sosial yang ada, sebelumnya sudah disampaikan, untuk usia remaja beranjak dewasa, lebih banyak dominan menggunakan media sosial yang mana? Ya, itu yang kita tembak. Ya, berarti ini masih di bawah 10 ya. Kita buatnya berarti 1 sampai 10. Kemudian di sini berapa banyak usernya ya, anggap aja 1 sampai 2 ya. Ya, apa di tim marketing, untuk yang tim marketing. Kemudian masukkan nomor telepon Indonesia. Kita ketikkan 62. Otomatis bendera Indonesia muncul. 0853201438. Sudah dimasukkan Bapak Ibu. Langsung kita next. Nah, ini nama perusahaannya apa ya? Universitas Telkom, dari masukkan masalahnya. Fakulti, berarti Telkom Light Science School. Pas ya, Telkom Light Science School. Oh, tasnya double S. Baik, berapa banyak yang kerja di sini? Ini sekitar 200 sampai, disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini yes. You're managing social profile behalf client ya. Kemudian lanjut. Kita tunggu prosesnya. Ya, silakan Pak Hendra. Nah, ini dia. Untuk yang profilnya di sini kita menambahkan lebih dari 20 media sosial profile. Kita mencoba menggunakan yang versi gratis atau versi
percobaan. Mana dari profil media sosial yang akan kita tambahkan? Biasanya kita dahulukan Instagram. Kemudian apa ini? Ini langsung masuk ke Instagram. Ini punya anak ya sebentar. Ini kita login ke Facebook. Tadi pilih Instagram. Tapi nggak apa-apa ya, sama aja untuk Facebook. Ya boleh lah Facebook dimasukkan juga. Kemudian my Instagram is ready business ya. Nanti kita demokan jadi bisnisnya gimana. Oke, kemudian are you admin? Iya. Di Facebooknya ya, admin ya. Kenapa Facebook ikut nyambung? Karena Facebook direct dari Instagram kita. Kan misalkan kita share atau posting di Instagram, kita mau ke Facebook juga nggak? Jadi kita buatnya cuma satu post, jangan di Facebook buat, di Instagram buat, di Twitter buat. Capek juga ini status di setiap media sosial beda-beda. Orangnya cuma satu. Baik, itu hak dari pemilik Instagram, Facebook maupun Twitter ya. Selanjutnya di sini kita akan pilih fanpage. Yes, profile is connect ya, dari Instagram connect ke Facebook. Kalau nggak connect ya pilih ya. Ini try to reconnect. You are set. Reconnect. Kita coba ya. Nah ini kita sudah masuk. Kita coba koneksikan. Nah, dan kalau dalam bahasa Malaysia itu tuan. Itu asal aja, atur aja ya, oke lah, nggak apa-apa, setuju saja. Sebenarnya ini adalah kita ini hak kita ya untuk tidak mempublikasi media profil kita ke Agora atau ke akun yang kita daftarkan. Tapi ini memaksa supaya dia bisa mengakses full dari profil Facebook kita sampai ke foto dan lain sebagainya. Ini aplikasi sekarang itu hampir semuanya bekerja seperti itu. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya adalah kembali lagi untuk tujuan marketing. Ini luar biasa nih, artinya penyusupan marketing secara pemaksaan. Jadi Anda bisa bayangkan ya, atau Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita misalkan menginstal aplikasi A. Udah oke. Disetujui nggak nih? Saya mengakses handphonenya, kemudian melihat nomor teleponnya, kemudian di aplikasinya diinstal apa aja. Ada kan ya notifikasi itu? Kalau kita deny atau kita tidak setuju, dia nggak akan menginstal. Artinya apa? Mau nggak mau kita harus install. Tapi dia bisa mengakses semua apa yang ada di handphone kita. Itu luar biasa. Ya. Baik, berikutnya langsung kita oke. Itu marketing tersembunyi. Luar biasa ya. Oh, kembali lagi dari awal. Oke deh, ini ada yang sudah saya masukkan. Ini saya logout dulu ya, supaya tidak berulang-ulang. Jadi yang di akun ini aja deh, yang di akun yang Telkom, ya, karena di Telkom udah dimasukkan yang IG-nya, kemungkinan karena udah masuk IG, jadi dia nggak mau di sini. Di sini kita logout dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita pindah ke langsung login dari akun yang sudah berhasil masuk. Pada dasarnya sama aja ya, sama aja. Nah, kenapa yang bisa saya mau? Apa password? Baik, ini udah login ya. Bentar masih proses. Belum, nggak mau. Nggak buka password. Ada lagi ya. Ini beralih ke akun yang sudah didaftarkan tadi. Untuk yang pendaftaran awal itu harus menambahkan akun media sosialnya.
Jadi yang Bapak Ibu sudah berhasil harap ditunggu dulu. Ini saya menunggu untuk login. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Oh iya, ternyata yang Instagram belum. Yang sudah dimasukkan adalah kode Instagram bisnis pun. Nanti aja deh, lama lagi nanti. Bentar ya. Kita coba yang Twitter dulu. Tapi ini udah ada yang dipromosikan nih, yang di Instagram. Kita masuk aja dulu. Bentar ya. Kita masuk dulu karena yang di Instagram sudah ada yang dipromosikan. Kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil atau belum. Baik, kita tambahkan Instagram. Ya, ready bisnis. Untuk yang Instagram, bisnisnya sementara masih bisa free ya. Cara konfigurasinya bagaimana harap ditunggu, nanti kita praktikin juga untuk yang Instagram bisnis. Yes, admin, yes, Instagram connected. Langsung download juga. Kita coba sekali lagi recording. Yang terakhir kita percobaannya, dengan yang Bapak Ibu bisa berhasil. Tapi sebelumnya memang harus diaktifkan dulu ke dalam bisnis akun ya, ketika akun bisnis atau bisa dikatakan akun berbayar ya. Oh, ini harus di checklist nih. Mohon maaf, tadi ada yang kelewat, tadi nggak dibaca dulu. Jadi tidak diizin. Ada yang pemilihan diizinkan di dalam Facebooknya, tapi tadi belum sempat di checklist. Coba kita reconnect dulu sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu koneksinya ke Instagram sekolah ya. Jangan Instagram pribadi ya. Intinya kalau bisnis ini adalah kebutuhannya untuk mempromosikan produk ya. Baik, sepertinya ini agak sedikit lambat. Kita langsung aja mungkin ke yang sudah ada filenya atau menunya. Kita ke ini, kita analisis ya. Kita coba analisis. Nah, ini sebenarnya kita diminta posting dulu. Artinya gini, kalau misalkan sudah daftar di Agora, ya, sudah daftar di Agora, koneksikan ke Facebook atau Twitter. Ini saya sudah koneksikan LinkedIn-nya dengan Twitter. Kemudian kita posting di sini. Nah, setelah kita posting di sini, kita tunggu hasilnya dianalisis oleh pihak Agora. Nah, setelah beberapa waktu kita memposting, nah kita akan cek fans follower-nya. Bertambah enggak? Ya, ini dari LinkedIn misalkan, dari LinkedIn enggak mau ya. Kemudian kita lihat reportnya seperti apa. Ya. Tapi setelah terhubung ke sini, kemudian posting. Nah, reportnya ini followernya belum dapat, engagementnya seperti apa? Karena kita belum masuk, jadi nggak ada engagementnya. Kemudian audiensnya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini untuk mengekspor data. Ya, data dari luar dalam bentuk file, diekspor ke sini. Diekspor keluar dalam bentuk file ya. Bisa di-download artinya, report ini. Baik, nah ini seperti ini Bapak Ibu untuk yang Agora. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nanti kita bisa melihat beberapa layanan yang bisa kita analisis secara real time. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ya. Tapi intinya kita harus menggunakan anggaran marketing khusus untuk penggunaan aplikasi. Karena aplikasi sekarang itu tidak sekali bayar, tapi berlangganan. Ya. Berlangganan dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke slide. Nah, yang terakhir adalah Instagram Insight. Punten deh.
Nah, ini Instagram Insight. Kita masuk, bentar ya Bapak Ibu ya. Baik, tunggu dulu sebentar. Ini untuk yang Instagram Insight-nya sedang proses. Kita tadi ke Instagram Insight ya. Sebentar. Ini diaktifkan. Mana? Insight. Bisa terlihat share-nya ya? Cek. Terlihat Pak, terlihat. Oke. Nah, ini untuk yang Instagram. Jadi kita masuk ke Instagram. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat Instagram ini ini udah dirubah sebenarnya ke bisnis. Nah, untuk merubah ke bisnis, yang Bapak Ibu kan belum ke bisnis ya. Jadi kita pilih, ini kan home, yang sebelah kanan bawah yang ada gambar profil, kita tap, yang ini nih Bapak Ibu, kita tap, kemudian kita pilih yang triple strip yang pojok kanan atas. Triple strip, sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, kita masuk ke setting. Nah, kita masuk ke setting. Jadi akan seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah masuk ke setting, kita pilih account. Ya. Nah, yang paling bawah nih yang warna hijau. Di sini ada add to business professional account. Kalau Bapak Ibu pilih, kalau saya kan udah ke profesional ya. Jadi ini ada dua, satunya ke personal, satunya ke profesional. Jadi kebetulan ini sudah profesional. Nah, kalau sudah ke profesional,
Bapak Ibu selanjutnya adalah ke, nah ini insight. Nah di insight ini saya kemarin ngetes mempromosikan 3 konten. Saya nggak tahu mau produk apa yang mau dipasarkan. Nah di sini kita bisa melihat. Nah yang ini dipromosikan. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini foto yang selalu dipasang hampir di sebuah poster. Ini kita bisa lihat untuk yang mengunjungi ini 103, terus apalagi nih story-nya mungkin ya, create reel, create video, dan lain sebagainya. Nah, ini ada total follower. Nah jadi kita bisa melihat untuk yang nge-tag atau yang mengunjungi postingan apa namanya Instagram kita, selain nge-like, nah itu siapa aja, ada berapa orang. Kalau di sini kan kita bisa lihat sampai berapa orang. Nah, 103. Yang ini siapa? Ahmad Albar, ini 44. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang Instagram, ini kan sudah, kalau misalkan dilihat, ini adalah profesional dashboard. Jadi kalau Bapak Ibu sudah profesional, di sininya tampilannya adalah profesional dashboard. Nah, seperti itu untuk yang kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan Instagram untuk memantau apa namanya hasil dari promosi kita. Nah, itu seperti apa? Seperti itu. Maksudnya seperti apa itu adalah banyaknya jumlah pengunjung dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, jika ada pertanyaan, ini ada waktu sekitar berapa menit? Masih ada waktu 7 menit ya. Iya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya kepada pemateri kita. Saya persilakan. Tapi mungkin Mela mengirim link kuesioner dulu kali ya Pak buat Bapak Ibu sekalian untuk diisikan. Jadi mohon diisi untuk yang kuesionernya itu sekaligus untuk yang absensi ya. Oke. Oh itu udah sekalian absensi ya Pak ya? Ya, karena kan ada namanya juga. Oke. Sudah Mela kirim ya Bapak Ibu di kolom chat, silakan untuk diisi dan juga jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Pantik, bisa langsung menghidupkan mic-nya atau juga bertanya via chat, nanti akan Mela bacakan. Atau langsung saja juga persilakan atau raise hand juga boleh. Oke. Enggak Bapak Ibu, kemarin tuh ada ini Pak Antik apa evaluasi penggunaan media sosial. Ya. Pak Antik kayak Keputus Ibu. analisa juga ya. Suaranya terputus sepertinya Bu Marta. Pakai itu analitik. Mungkin bisa di kolom chat saja Bu. Nanti Mela bacakan. Iya, sebenarnya jaringannya jelek nih Pak di rumah Bu Marta nih Pak. Lagi ada gangguan. Gangguan jaringan. Oke, baik. Mungkin silakan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Seperti ini sudah paham semua ya, sudah tinggal dipraktekkan saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sangat bermanfaat. Oh itu dari Bu Marta Pak? Dari Bu Marta nih, kemarin dari SMK Telkom perlu ada evaluasi penggunaan medsos yang digunakan tahun lalu untuk media publikasi. Kalau media sosial nggak pakai GA, Pak Ibu. Jadi media sosial menggunakan tadi yang Agora. Jadi dia secara otomatis mengevaluasi
penggunaan hasil dari apa yang kita posting. Kalau GA itu hanya untuk website. Ya, untuk engagement-nya bisa. Iya, betul. Ya, Agora saya itu. Agora itu. Agora Pulse. Agora Pulse ya. Ini nih lihat engagement-nya juga ada, bisa kita lihat di sini, brand awareness, follower. Ini udah kita posting, nambah nggak nih followernya misalkan. Pulse ya, Agora Pulse. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Colek Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu. Mana nih Pak Wahyu ini udah dicolek-colek sama Bu Marta nih. Yang mudah-mudahan yang hadir ini ada tim IT-nya ya, jadi bisa langsung diterapkan di dalam website sekolah. Oh, yang mengelola akun media sosialnya, jadi bisa langsung diinputkan di dalam algoritmus. Kalau misalkan ingin membandingkan kapasitas analisis, ini kan tadi ada dua tuh penggunaannya. Kita bisa alternatif GA atau kita juga bisa menggunakan Yandex Matrix tadi. Itu silakan. Jadi bahan pertimbangan untuk menganalisa mana yang lebih mendekati sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, mungkin cukup mungkin ya Pak Antik ya untuk tanya jawab kita. Ya. Jadi tinggal diterapkan saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan silakan dikembalikan ke. Oke, baik, terima kasih Pak Antik telah memberikan materi pada pagi sampai siang hari ini sampai sudah jam 11:30. Mungkin Ibu Bapak sekalian mau ada kegiatan lain atau mungkin mau makan siang kayaknya Pak. Udah siang nih. Oke, baik. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan demikian rangkaian acara program pengabdian masyarakat pendampingan PPDB Telkom School 2021. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Antik telah memberikan ilmu baru dan semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan juga ilmunya gitu. Oke, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada acara-acara selanjutnya. Saya Mela Rahensa, pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antik, terima kasih Ibu Marta, terima kasih Pak. Sampai-sampai Pak Krisna. Oh, Antik hatur nuhun. Ya, Ibu. Ini